Berapa duit itu habisnya? Diragati siapa? Yang membiayai negara lagi. Nggak ada manfaatnya itu. Dia itu kepala negara loh, dengan 280 juta rakyat. Artinya gini, memutuskan sesuatu mesti pertimbangannya masak-masak betul. Kalau salah langkah sedikit aja, wah rusak. Kemarin itu setelah para influencer, tapi dari artis itu, diajak ke IKN, Madiang di sana itu, yang katanya mau nemenin Pak Jokowi ngantor di IKN, tapi nggak jadi, cuma 3 hari. Nah besok sebelum 17 Agustus, setelah artis ini gantian relawan yang mau diajak ke sana. Terus hubungannya opo relawan sama IKN ini? Iya, ke Kalimantan sana. Calon ibu kota negara yang baru. Dan jumlahnya nggak tanggung-tanggung itu. 500 relawan. Nah, yang ngajak siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi. Kita yang normal-normal gini masih mikir itu, kayak nalar. IKN ini kan sebenarnya proyek negara apa proyek politik? Nah, kok kelasnya hanya relawan yang dihadirkan, artis dihadirkan, menteri diajak. Piye nih? Aku ora iri, enggak iri lah, enggak sirik mergo ora diajak, enggak belas enggak. Enggak ada perasaan itu. Ngapain? Nah, ngerti perkembangan IKN harus datang ke sana itu ya, ngapain? Di sosial media sama channel YouTube banyak kok update atau progres IKN yang bisa kita lihat. Kita ini sudah zaman sekarang, zaman keterbukaan. Mbok pikir tuh Begawan nggak tahu progresnya, nggak tahu perkembangannya. Semua masyarakat paham, tahu. Selalu yang ditampilkan tuh casing aja. Taman itu yang di shot ya sing apik. Mau sitik liane ya belum selesai, jalan-jalan belum selesai. Bandara batal dibuka karena kurang 300 meter. Nah, montor maburit jatah jiblok gelempang itu kalau 300 meter belum jadi. Desain Garuda tadinya warna hijau jadi warna coklat. Atau yang ikut upacara 17-an hanya kalangan terbatas. Itu kan kabar terbaru seputar IKN itu yang saya dengar. Nah, kita bisa ngerti dan tahu dan ngikuti perkembangan. Ini sebenarnya yang punya ide siapa sih? Ngajak relawan ke sana ini. Apa karena Pak Jokowi hidupnya dulu dari relawan, bukan dari partai, lebih menghormati relawan. Sehingga relawan yang diajak, relawan yang diberi jabatan dan sebagainya. Begawan itu juga relawan, tapi enggak seperti itu. Kami relawan pendukung, bukan pemuja. Relawan pendukung itu menggunakan nalar, menggunakan pikiran. Nah, yang ngajak ke sana Pak, misalnya Pak Butiari mungkin. Ya daripada ngajak relawan, ya pilih ngajak elemen lain yang jelas-jelas punya massa, punya anggota yang banyak. Kalau relawan itu paling-paling ya paling banter 50 aja lah masanya itu. Kadang-kadang ya hanya ada yang 5, 3 orang Pak Sumawa relawan gede ini umum gitu. Saya paham tentang seluk-beluk relawan. Ya harusnya yang diajak itu elemen lah. Salah satu ketuanya, koordinatornya yang jelas-jelas punya massa, punya gerbong, punya anggota yang banyak. Misalnya ormas agama. Kan sudah ngerti tuh ada NU, Muhammadiyah, KWI, PGI, ya toh, Hikmah Mudi dan lain sebagainya. Itu yang sudah hebat massanya bisa jutaan itu. Atau ngajak organisasi lain kayak Kadin, Organda, HIPMI, PRSSNI, banyaklah organisasi di Indonesia. Nah, efek dan manfaatnya kan akhirnya jelas. Mereka akan dengan sendirinya akan memberikan pemahaman kepada massanya. Selain itu, jumlah informasi yang menyebar akan lebih banyak, akan lebih cepat seluruh Indonesia. Relawan yang macam uprek, itu orangnya. Dan usek aja itu. Ingat loh relawan. Relawan bukan influencer. Pak Jokowi memang sekarang punya influencer. Memang punya. Nggak ada. Sekarang jadi presiden yang
elit aja lah. Dekatnya dengan artis, pengusaha, orang-orang berduit. Mana ada sekarang istana ngundang orang kalangan biasa? Udah enggak lah. Relawan diajak itu buat apa? Cerita ke sesama relawan. Yang mau didapatkan ya apa gitu loh. Enggak ada eksesnya sama sekali. Mbok pilih pemret media pada diajak malah bagus. Atau wartawan istana. Biar mereka semua pada nulis tuh progres IKN sudah sejauh mana, sudah berapa persen, sudah siap atau enggak. Nah, Pak Jokowi nggak mau ngajak wartawan istana. Kenapa kalau ngajak wartawan? Bocor. Mungkin Bapak risih dengan pertanyaan-pertanyaan yang bakal diajukan itu. Karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Apa Bapak nggak mau mereka ngajak ke lokasi yang belum siap? Atau nanya anggaran yang sudah masuk ke IKN berapa, investornya berapa? Atau mungkin takut menjawab gitu. Atau tidak punya jawaban malah. Atau malah pertanyaan mereka nanti bikin panjenengan emosi ya bisa. Makanya yang diajak relawan. Relawan itu nurut. Kalau relawan-relawan pemuja itu nurut apa enggak gitu. Yang penting disangoni. Ini sebenarnya gampang apa? Bikin pesan aja. Mereka yang ikut gak boleh nanya kan gampang itu. Kayak cerita Nabi Musa diajak Nabi Khidir itu loh. Suruh saja mereka diam, nyimak apa yang panjenengan sampaikan. Ya dengan menghadirkan ratusan relawan bagi Begawan. Ini menunjukkan ada sesuatu. Ingat loh, banyak kegagalan yang sudah berulang kali terjadi. Maksudnya kegagalan itu tidak sesuai target. Lawang kepala negara dan wakil otorita IKN saja sampai mundur. Gak sanggup nerusin. Malah relawan. Hubungannya apa itu? Dan kegagalan-kegagalan tadi membuat presiden yang awalnya Juli berniat berkantor di IKN batal orang itu. Rapat kabinet bulan Juli ya batal. Rapat kabinet itu penting, batal. Peringatan HUT RI yang ke-79 yang rencananya hanya diadakan di sana. Oh, dipecah jadi 2 tempat. Biayanya kan jadi membengkak. Ada yang ada di IKN, ada yang di Jakarta. Lah bandara IKN yang dulu kabarnya 1 Agustus bisa didarati pesawat. Yo batal. Pengen tahu kenapa belum siap tuh bandara? Ya tadi saya sebutkan panjangnya kurang 300 meter. Coba lihat alasan-alasan tadi. Masuk akal nggak sih? Kita masyarakat itu jangan dibohongin terus lah. Masyarakat itu masih diam, masih menunggu. Apa sih sebenarnya yang mau dilakukan Pak Jokowi dalam akhir-akhir jabatannya ini? Eman-eman sebenarnya. Saya kasihan sebenarnya. Sebagai pendukung dulu, pendukungnya Pak Jokowi dari wali kota sampai presiden, saya merasa prihatin, miris gitu. Bukan pemuja saya Pak, bukan penjilat. Kalau Bapak nggak bener ya saya memperingatkan, nek gelem diperingatkan. Ya, kalau masalah bandara kurang 300 meter, memang waktu bikin landasan ngukurnya pakai meteran. Semeter, 2 meter. Atau meteran tukang kayu yang panjangnya paling 10 meter. 20 meter gitu ya jangan harusnya. Banyak yang tertunda dari IKN. Bias dampak argumentasinya itu sulit diterima nalar. Dilebok kene sirahku ini. Angel banget mencerna. Nah sementara kita tahu kepala negara kita ini jika sudah punya kemauan ya harus tercapai piye carane. Apalagi cuma masalah fisik. Lalu hukum MKMA lolos buat anak-anaknya. Nah dulu dalam urusan IKN kebanyakan zongnya itu banyak yang tidak terjadi pada kenyataannya. Investor yang katanya banyak yang nggak ada. Makanya minggu lalu ngajak artis ke sana, karpe. Ben kelihatan kilo artis wae nang IKN mungkin gitu. Ya, tapi pemerintah nyebutnya influencer. Itu artis bung itu. Malah dulu tanpa ragat itu tambah terkenal itu. Influencer apaan itu? YouTuber tepatnya tuh kayak Om Begawan gini yang bisa menyampaikan kabar. Secara terminologi, influencer sama YouTuber beda lah Pak. Beda banget, jangan disamakan. Ini sebenarnya proyek IKN tuh hanya buat ngebangga investasi Pak Jokowi dan relawan gitu apa gitu. Apa
balas budinya Pak Jokowi sama relawan itu loh. Soalnya sudah nggak ada rakyat yang mau banggakan presidennya saat ini. Betul ini. Ya hanya para pengikut-pengikut pemuja-pemujanya. Apalagi para penjilatnya. Wah, sayang miris, Pak. Maaf, saya harus mengatakan begini. Karena rakyat sekarang sudah mulai resah dengan apa yang dilakukan kepala negara kita dalam akhir jabatan. Ada juga yang mestinya dicermati nih. Itu 500 relawan dibawa ke IKN itu naik apa? Soalnya gini loh. Harga pesawat dari Jakarta itu sudah di atas 1 juta. PP genah 2 juta. Butuh 1 miliar buat transportasi pesawat. Mau pesawat itu. Sekarang naik bus. Lantas nyebrang ke sana dengan kapal. Naik kapal tiketnya kira-kira 500.000. Perjalanannya butuh 2 hari. Relawan mana yang mau? Nih relawan pengangguran itu mesti mau. Di perjalanan bolak-balik saja butuh 4 hari. Belum di IKN dan perjalanan darat dan sebagainya. Berapa duit itu habisnya? Diragati siapa? Yang membiayai negara lagi. Nggak ada manfaatnya itu. Dan kalau membiayai sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bukan sesuatu yang harus dipenuhi oleh negara, ini ada hal-hal yang harus dicermati. Salah itu. Sama aja tuh butuh dana gede tak bermanfaat. Apa sih urgensinya mendatangkan 500 relawan itu? Wah, aku mau pegangan raut tenang. Ingat loh, biaya pembangunan IKN itu triliunan. Mau buat bangga-banggaan di depan relawan. Apa mungkin kepala negara kita ini beneran pening pusing ini? Pusing melanjutkan IKN. Lah mau di model kayak apapun, lah kok nggak ada investor luar negeri yang tertarik. Ada apa? Lah Pak Prabowo yang baru aja balik dari Eropa menemui beberapa kepala negara. Nah, diantaranya ke Perancis loh, Turki, Rusia, dan hasilnya apa? Rakyat itu sekarang pengen lihat loh Pak. Pak Jokowi di IKN itu bareng investor-investor luar. Pengennya begitu. Supaya IKN bisa terbangun dengan baik. Seperti yang dijanjikan dulu. Malah ke IKN sama artis, saya malah sama relawan. Hubungannya apa itu dengan pembangunan IKN itu? Mereka hubungannya. Mereka itu bisanya ngabisin duit. Ya toh. Mana relawan yang kasih? Nggak ada. Bukan naruh duit. Sudahlah Pak. Apabila dinilai berat, abot. Skudel aja itu. Diulang planningnya. Diulang perencanaannya. Bahas mendalam sama presiden pengganti sama Pak Prabowo. Kira-kira ditahan berapa lama untuk dilanjutkan lagi. Begawan setuju, IKN harus jadi, setuju. Dulu Pak Ganjar itu ngotot harus jadi. Hanya gak usah maksa gitu, gak akan bagus hasilnya. Apalagi kesusu, tahu kesusu, tergesa-gesa. Utang kita juga sudah gede loh. Rasio pada PDB kabarnya sudah di atas 30%. Apalagi sekarang dolar lagi strong. Bersikap realistis itu menyehatkan jiwa Pak. Orang marahi galau, nanti mumet, stres dan sebagainya. Oh repot. Lepaskan beban dirimu Pak. Sudah selesai dengan dirinya sendiri lah. Nyari apa lagi lah. Nanti makin merasa tertekan, menolak kenyataan akan membutakan langkah-langkah ke depan. Jika Pak Jokowi hanya sekelas juragan, juragan kayu atau juragan paling dhuwur direktur CV gitu loh. Dengan karyawan hanya 100-200 orang, kurang gagas. Ini beda, ini negara, urusan bangsa. Kalau yang tadi orang gagas mau batalin rencana, mau urusannya, itu urusannya Pak Jokowi, ini urusan negara. Dia itu kepala negara loh, dengan 280 juta rakyat. Artinya gini, memutuskan sesuatu mesti pertimbangannya masak-masak betul. Kalau salah langkah sedikit aja, wah rusak. Ini bukan tentang rusaknya nama Pak Jokowi. Kita tidak peduli kalau itu. Keliru ambil keputusan masa depan 280 juta rakyat Indonesia yang mesti nanggung. Nanggung utangnya, nanggung malunya, dan sebagainya. Nah, mumpung ngajak relawan itu masih tanggal 10 Agustus. Badalai. Pirang dino. Sebaiknya dibatalkan saja lah. Tidak ada urgensinya. Atau kepentingan mereka apa sih?
Daripada duitnya buat biaya 500 relawan, belikan aja CCTV. Jaringan listrik, paket internet, pasang di titik-titik strategis IKN. Lantas sebarkan link itu ke 500 relawan tadi. Sehingga mereka semua bekerja. Bisa melihat progres IKN secara langsung. Itu jauh lebih murah, bermanfaat, efektif, dan efisien. Lah bila relawan itu butuh nge-share perkembangan IKN. Mereka kan tinggal merekam lalu mengedit rekaman itu. Posting deh di medsos, mumpung ngirit banget weh. Buat YouTube, buat TikTok, dan buat saya apa saja lah supaya IKN progresnya bisa dilihat, bisa dinilai oleh masyarakat, khususnya bangsa kita Indonesia. Gitu ya, batalkan aja itu relawan. Ngapain tuh relawan dibawa ke IKN itu? Renek manfaat. Itu yang pesan teman-teman. Salam pesan.